Oke, Aries, hari ini aku mau reading untuk prediksi tahun 2021 kamu nanti ya. Jadi dimulai dari bulan Januari sampai Desember. Tapi di sini aku akan ambil yang penting-penting aja ya. Aries Januari, Aries Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oke, Aries. Jadi, kunci untuk kamu di tahun ini adalah kamu harus lebih open-minded ya. Kamu harus lebih terbuka dengan orang baru ya, dan terima apa yang orang kasih ke kamu. Misalnya ada orang yang ngasih kamu bantuan, nawarin kamu sesuatu, harus bisa kamu terima ya. Karena itu adalah kunci kesuksesan kamu ya, dan kunci untuk mendapatkan jodoh kamu ya, untuk yang masih single. Oke, Aries, langsung aja ke reading kamu ya. Hal pertama yang aku lihat di sini, di awal-awal bulan tahun 2021 ini akan ada sedikit konflik ya. Ada konflik, ada beda pendapat, ada argumen seperti itu ya. Jadi akan ada sedikit chaos ya. Jadi ada kekacauan sedikit dengan beberapa teman mungkin ya. Ada beberapa orang yang akan menentang kamu ya, khususnya tentang keuangan atau pekerjaan kamu. Mungkin kamu akan ada sedikit beda pendapat, selisih pendapat dengan teman-teman kerja seperti itu. Atau mungkin lebih seperti kompetisi gitu ya, persaingan di tempat kerja.
Dan aku lihat hal ini tuh membuat kamu jadi sadar gitu ya. Jadi pikiran kamu tuh mulai terbuka gitu. Kalau selama ini kamu merasa kamu udah kerja keras ya, semuanya selalu dilimpahkan ke kamu. Jadi sekarang kamu udah berpikir mungkin ini saatnya untuk kamu melakukan perubahan ya. Jadi kalau selama ini kamu yang selalu banyak berkorban, aku lihat di sini kamu akan mulai membuka diri kamu ya. Kamu akan mulai bersuara seperti itu. Jadi kalau kamu selama ini bekerja dalam tim dengan banyak orang, aku lihat di sini kamu ingin lebih independen seperti itu. Aku tahu di sini kamu sudah punya banyak tujuan ya, kamu punya banyak keinginan, kamu punya banyak goals, ide-ide baru untuk tahun baru ini. Tapi kalau aku lihat di sini kamu terlalu banyak inginnya ya, jadi banyak pengen ini, pengen itu. Tapi pesan untuk kamu di sini, jangan terburu-buru ya, jadi santai aja. Lakukan semua itu dengan step by step gitu ya. Jadi perlahan-lahan tapi pasti. Kamu mungkin merasa nggak butuh bantuan orang lain ya. Kamu merasa semuanya itu bisa kamu lakukan sendiri. Tapi ada banyak hal yang kadang kita nggak tahu gitu ya. Jadi di depan kita, masa depan kita nggak tahu apakah kita butuh bantuan seseorang seperti itu. Jadi kamu harus lebih terbuka dengan orang-orang baru ya. Terbuka dengan pendapat orang lain seperti itu. Memang kalau Aries itu udah yakin dia tuh pasti bisa gitu ya, karena Aries itu orangnya ambisius ya, goal oriented, optimis ya. Tapi nggak ada salahnya kalau kamu tuh bersikap sedikit rendah hati gitu ya. Jadi cobalah untuk lebih terbuka dengan orang lain ya, dengarkan perkataan orang lain, pendapat orang lain, selama itu membangun kamu ya, membangun kamu menjadi orang yang lebih baik ya. Kalau misalnya ada orang yang ngasih saran, ngasih kritik, tapi istilahnya apa ya, kayak hanya menjatuhkan kamu, ya nggak usah ditanggepin ya. Tapi kalau misalnya kritikannya itu untuk membuat kamu jadi orang lebih baik ya, nggak apa-apa ya. Kalau kamu Aries yang saat ini udah punya pasangan, aku lihat kalian mungkin ingin meluangkan waktu sedikit untuk traveling ya, pergi ke suatu tempat. Tapi di sini bukan liburan yang kayak liburan biasa-biasa aja gitu ya. Kalau aku lihat di sini mungkin kamu sengaja ingin menghindar sebentar ya dari semua masalah kamu. Jadi mungkin HP-nya ditinggalin gitu ya. Jadi semua barang-barang elektronik kamu ditinggalin gitu ya. Jadi kalau menurut aku sih bagus ya, jalan-jalan, refreshing, biar pikiran kamu tuh jadi lebih jernih ya. Jadi akan ada quality time dengan pasangan kamu ya. Nggak perlu jauh-jauh sampai keluar kota juga nggak perlu. Mungkin hanya sekedar ke taman ya, atau ke tempat yang kalian suka gitu ya. Mungkin pergi camping seperti itu. Oke, di sini juga aku lihat ada beberapa dari Aries yang mungkin akan mempelajari hal-hal baru ya, mungkin hal-hal yang belum pernah kamu ketahui gitu, misalnya tentang hukum atau sains atau politik, atau mungkin belajar tentang nutrition ya, atau apapun itu yang belum kamu tahu ya. Karena di sini aku lihat tujuan kamu sih ingin
lebih membantu sesama gitu dengan pengetahuan kamu kalau aku lihat ya. Bagus. Oke, di sini juga Aries, kamu harus sedikit hati-hati dengan meminjamkan uang kepada orang lain ya. Jadi kalau kamu ingin membantu seseorang itu emang bagus ya. Memberi orang itu uang memang bagus, tapi kamu harus selalu ingat yang aku ajarin ya. Kalau kamu ngasih sedikit untuk orang lain, kamu itu adalah teman ya. Kalau kamu ngasihnya banyak, berarti menurut mereka kamu itu lebih dari teman ya. Tapi saat kamu berhenti ngasih itu, maka buat orang itu kamu adalah orang yang jahat ya. Jadi kadang kita ingin membantu orang, tapi kalau yang terlalu berlebihan itu orang akan mengambil kesempatan dari itu ya. Jadi kebaikan kita tuh jadi dimanfaatin sama orang ya. Bukan nggak boleh sedekah, bukan, tapi setidaknya kamu ngasih yang seadanya aja gitu, sebisa kamu ya. Karena aku tahu Aries itu punya hati yang besar ya. Jadi apalagi kalau orang minta tolong, pasti semuanya dikasih gitu. Kamu harus ingat bahwa kita bisa membuat orang itu tertawa ya, tersenyum, tapi untuk membuat seseorang bahagia itu tugas orang itu sendiri ya. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa membuat orang lain tuh bahagia. Hanya dia sendiri yang bisa membuat hidup dia tuh bahagia ya. Oke, jadi Aries, di sini aku lihat ada sedikit saran untuk kamu ya. Jadi kalau misalnya di rumah kamu itu belum punya alat-alat keamanan ya, sebaiknya di tahun ini kamu udah mulai pasang kamera CCTV seperti itu, atau mungkin setidaknya alarm pintu ya untuk pencegahan ya, atau mungkin kunci jendela, kunci pintunya tuh harus diganti yang lebih bagus, yang lebih aman ya. Untuk keuangan aku lihat di sini bagus sekali ya. Kamu akan merasa lebih stabil, lebih nyaman, lebih independen ya. Keuangan kamu lancar. Jadi jangan buat sesuatu itu yang akan membuat karma yang gak baik ya untuk masa depan kamu. Lakukan saja apa yang kamu bisa ya. Membantu orang lain itu bagus, tapi jangan biarkan orang lain menghalangi jalan kamu ya, impian kamu. Jadi kamu dengerin aja kritik saran orang yang benar-benar peduli dengan kamu ya. Jangan dengarkan orang yang iri hati atau ingin menjatuhkan kamu ya. Aku lihat di sini di tahun 2021 ini ada banyak uang ya, tapi kamu harus kerja keras banget Aries ya. Jadi butuh usaha banget ya. Dan setelah kamu berhasil bekerja keras, aku lihat di sini hasil yang kamu dapatkan tuh bisa berlipat-lipat ya. Jadi fokus aja dengan goals kamu ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang ingin membantu kamu, jangan ditolak ya. Misalnya ada teman yang pengen nawarin pekerjaan, jangan ditolak ya. Karena aku lihat di sini mungkin ada yang nawarin kamu pekerjaan ya, proyek, kerjasama, bisnis, tapi di sini kayaknya kamu tolak ya, karena kamu merasa itu bukan keahlian kamu ya, atau mungkin ya kamu sedikit keras kepala ya. Jadi jangan terlalu bosi, merasa kamu tuh
bisa semuanya sendiri ya. Nggak apa-apa ya, coba aja terbuka dengan orang lain ya. Karena itu kunci kesuksesan kamu di tahun 2021 ini ya. Oke. Aku lihat di sini mungkin ada yang udah give up ya, jadi pengen menyerah dengan pekerjaan kamu yang menurut kamu mungkin begitu-begitu aja ya. Tapi memang dalam pekerjaan itu selalu ada naik turunnya ya. Jadi kamu gak boleh nyerah ya. Di bulan Juli, Agustus, September, di sini aku lihat kamu mungkin akan pergi traveling, jalan-jalan gitu ya. Atau mungkin ada yang pergi karena tuntutan pekerjaan seperti itu. Atau mungkin sekedar refreshing dengan pasangan ya, karena aku lihat di sini kamu ngerasa bosan banget ya. Tapi mungkin setelah kamu refreshing nanti kamu akan mendapatkan kegiatan-kegiatan baru ya. Aku lihat juga kamu akan bertemu orang-orang baru ya. Untuk Aries yang masih single, aku lihat di sini di tahun 2021 ini kamu akan bertemu dengan seseorang yang pengen serius ya. Aku lihat di sini orang ini dia akan membantu kamu tuh menjadi orang yang lebih terbuka dengan orang lain ya. Mungkin setelah ulang tahun kamu ini hubungan kalian akan jadi lebih serius gitu. Dan di sini orang yang datang ke kamu tuh lebih dari satu orang ya. Tapi adalah salah satu orang yang akan datang ke kamu tuh secara tiba-tiba gitu ya. Jadi hubungan ini juga akan bertahan lama, tapi apa ya, rasanya tuh kayak prosesnya lama banget gitu ya. Jadi proses untuk jadian itu kayaknya lama banget. Dan di sini juga kamu harus memilih di antara dua ya, atau mungkin beberapa orang. Tapi di antara semua yang datang aku lihat ada satu orang yang bisa kamu percaya ya. Dan yang satu ini dia mungkin pelan tapi pasti ya, tujuannya dia tuh memang benar-benar ingin serius ya. Jadi dia udah siap menikah. Jadi jangan terlalu memaksakan sesuatu tuh harus cepet-cepet ya Aries. Jadi sesuatu yang cepat-cepat terjadi itu akan berakhir cepat juga ya. Jadi hargai prosesnya ya. Jangan terima cintanya orang yang baru kenal aja udah bilang sayang, udah bilang cinta gitu ya. Tapi percaya dengan orang yang datang ke kamu tuh perlahan-lahan gitu ya. Jadi dia ingin mengenal kamu dulu seperti itu. Emang Aries tuh paling gak suka sesuatu tuh yang lama gitu ya, dan harus menunggu kepastian itu. Aries tuh paling males gitu ya. Tapi kamu di sini harus belajar untuk sabar ya, belajar mengenal orang itu dari siapa dia gitu ya. Jadi supaya kalau kamu nanti menikah, nanti kamu tuh nggak akan kaget gitu ya dengan siapa dia sebenarnya ya. Jadi kenali aja dulu, santai aja, jangan terburu-buru. Ada satu orang di sini yang aku lihat emang dia tulus banget ya. Jadi kamu akan ketemu dengan orang ini di awal-awal tahun ya. Jadi bulan Januari, Februari, Maret ya. Pada awalnya aku lihat hubungan ini juga akan sedikit on and off ya. Jadi untuk yang single jangan patah semangat. Aku lihat di sini ada
Aries, Sagittarius, Virgo, Aquarius, Cancer. Tapi bisa siapa aja ya, cuma ini zodiaknya yang paling menonjol ya. Aku lihat di sini ada yang ingin datang ke kamu, tapi kamunya sedikit tertutup gitu ya. Jadi kalau dia itu memang orang baru, saran aku jangan ditolak ya. Dia di sini akan membantu merubah hidup kamu ya, merubah cara berpikir kamu. Tapi kalau yang datang itu mantan ya, aku rasa sih udah pasti akan ditolak sama Aries ya, karena Aries itu nggak suka balik sama mantan ya. Kalau aku rasa sih kayaknya kamu nggak akan ngasih kesempatan lagi ya untuk disakitin lagi. Karena di sini Aries menurut dia tuh kamu pilihan terakhir ya. Jadi dia pikir kamu tuh bisa balikan lagi sama dia kalau misalnya dia nggak nemu orang yang lebih baik daripada kamu. Jadi kalau dia ngerasa dia nggak berhasil dengan orang lain ya udah gampang aja gitu bisa datang lagi ke Aries. Dan di sini mantan kamu itu aku lihat dia emang tukang bohong ya. Tapi ya itu semua terserah kamu ya. Kamu mau terima yang baru atau yang dari masa lalu kamu. Oke, itu untuk yang single ya. Jadi untuk yang couple yang udah punya pasangan, aku lihat di sini ada yang hamil ya. Jadi akan ada punya baby. Ya, selamat ya. Dan aku lihat di sini dengan hadirnya anak baru ini, hubungan keluarga kalian akan semakin erat lagi ya. Cuma mungkin kamu akan ngerasa sedikit capek gitu ya, karena di sini aku lihat kamu harus berkorban untuk keluarga kamu ya. Jadi kalau misalnya kamu tuh Aries yang cewek, di sini aku lihat kamu selalu berusaha untuk membantu keluarga kamu ya, khususnya dalam hal keuangan ya. Mungkin kamu punya keinginan ya, ada beberapa hal yang ingin kamu beli, tapi aku lihat di sini kamu harus menunda dulu ya, karena kamu juga harus mementingkan kebutuhan keluarga seperti itu ya. Jadi kamu di sini harus pintar-pintar dalam mengatur keuangan ya. Utamakan yang penting-penting aja dulu ya. Untuk keinginan kamu yang lainnya, di sini kamu mungkin harus nabung ya. Menabung walaupun sedikit itu, apa yang kamu inginkan pasti bisa terwujud ya. Jadi jangan boros, jangan beli hal-hal yang kurang penting. Seperti itu ya Aries. Oke Aries, aku rasa itu aja dulu. Terima kasih udah nonton. I love you, bye-bye.